Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas masih ya tentang Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Wow, keren banget ya teman-teman ya. Apalagi yang mind-blowing banget untuk post-credit scene-nya guys. Oke, di video kali ini gak usah banyak bacot, kita langsung aja ke inti videonya ya. Di video ini aku mau ngebahas tentang varian-varian Kang, varian-varian Nathaniel Richards yang ada di MCU dan juga di Marvel Comics. Jadi ini akan membahas semuanya ya, daftar lengkap dan juga semua variannya. Karena nggak lengkap nih kalau ngomongin Kang the Conqueror, Kang Dynasty, tapi nggak ngomongin varian-variannya di berbagai timeline, di berbagai multiverse yang banyak banget itu. Beberapa dari varian Kang ini juga terkenal ya, baik di Marvel Comics maupun kemarin sudah debut di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Spoiler alert ya guys, buat kalian semua yang belum nonton filmnya, nonton dulu baru nanti kembali lagi ke video ini untuk tonton full video dari aku. Tapi nih guys ya, sebelum itu aku mau promosi dulu ya kaos-kaos keren dari Co-Star Store. Di sini ada banyak banget desainnya, kalian bisa langsung pilih aja dan check out. Link Tokopedia dan Shopee sudah aku taruh di description box. Dijamin berkualitas, bahannya adem, bagus dan tidak akan mengecewakan. Dan bagi kalian yang ketinggalan breakdown dan penjelasan detail Easter egg aku lainnya tentang Quantumania, boleh banget ya untuk nonton video-video aku yang ini. Linknya sudah aku pin di kolom komentar. Make sure kalian nonton ya, biar tambah paham dan ngerti tentang konsep dan detail-detail yang ada di Ant-Man Quantumania. Oke guys, nggak usah budget, let's check it out. Oke, jadi ini aku akan bahas dulu varian-varian dari Nathaniel Richards atau Kang versi MCU, versi film ya teman-teman, yang sudah muncul di series Loki dan Quantumania. Kemudian kita juga akan nambahin beberapa Easter egg varian dari Kang ini yang versi komiknya. Yang pertama tentunya ada He Who Remain, pertama kali muncul di series Loki versi MCU. Sebenarnya kalau kita tarik originalitas dari karakter He Who Remain di versi komik Marvel, itu dia ini gak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Nathaniel Richards ya. He Who Remain ini kayak berdiri sendiri, entitas atau makhluk sendiri yang merupakan perwujudan dari orang yang mengatur waktu. Bahkan terkadang ia di komik itu dikategorikan sebagai alien. Jadi sebenarnya kalau versi komiknya He Who Remain ini bukan varian Kang atau Nathaniel Richards, tapi di versi MCU dibuatlah ya He Who Remain ini menjadi salah satu varian dari Nathaniel Richards atau Kang itu. He Who Remain ini kekuatannya sangat besar ya. Ia menghentikan multiversal war dan Nexus Event dengan membuat satu garis suci sacred timeline untuk menghentikan varian-variannya yang jahat itu untuk membuat kekacauan dan memulai peperangan. He Who Remain tinggal di benteng akhir waktu, Citadel End of Time, di dalam sebuah makhluk bernama Layard. Layard itu seperti kumpulan awan hitam pemakan yang melindungi Citadel End of Time, tempatnya He Who Remain. He Who Remain ini sangat hebat ya. Ia bahkan bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Jelas tertulis dari kertas-kertas yang ia tunjukkan kepada Loki dan Sylvie. He Who Remain menciptakan Time Variance Authority atau TVA untuk bisa mengatur setiap jalannya takdir dan alur waktu makhluk hidup agar tetap sesuai dengan jalan yang sudah ditentukan. Jika ia keluar dari garis waktu suci sacred timeline, maka ia harus di-burn atau dihancurkan timelinenya atau keberadaannya itu sendiri agar tidak memunculkan kekacauan multiversal war, dan sacred timeline akan tetap terjaga dan aman. Jadi ini merupakan solusi dari He Who Remain juga ya untuk menghentikan varian-variannya yang jahat itu mengacau dengan membuat satu garis waktu suci. He Who Remain di versi MCU di series Loki itu sangat hebat, bisa menciptakan portal waktu, portal perpindahan ruang dan waktu atau time pad, dan memfasilitasi tentara-tentara TVA-nya. Di versi komik Marvel, He Who Remain diperkenalkan pertama kali pada tahun 1975. Oke, next varian yang akan aku perkenalkan adalah varian Kang Quantumania, memiliki nama asli Nathaniel Richards. Kang Quantumania ini diasingkan atau diusir oleh varian-variannya yang lain yang berdatangan yang jahat itu sesudah kematian He Who Remain yang dibunuh Sylvie ya guys. Ia masuk dan terasingkan ke Quantum Realm, namun jauh lagi lebih dalam dari Quantum Realm hingga mencapai di Out of Time Subatomic Universe. Di sanalah dia pertama kali bertemu dengan Janet Van Dyne. Berkat bantuan Janet juga lah akhirnya si Kang Quantumania ini bisa mengaktifkan time chair, mesin waktunya, dan mendapatkan kostum high teknologinya lagi. Walaupun Janet segera menyadari tindakan jahatnya, kemudian langsung melemparkan partikel PIM kepada inti energi Kang dan membuat inti energi itu menjadi sangat besar dan tidak bisa digunakan lagi
lagi. Akhirnya Kang pun terjebak di Quantum Realm. Padahal dia sudah siap-siap ya mau keluar dari Quantum Realm, si Kang Quantumania ini. Kang Quantumania ini masih belum jelas ya, apakah dia ini adalah The Prime Kang the Conqueror yang jahat itu atau bukan, atau hanya variannya saja. Jadi masih kita sebut aja namanya Kang Quantumania ya guys. Nanti kalau misalnya sudah ada informasi yang update di masa depan, nah baru nanti kita update lagi nih namanya. Tapi yang jelas sekarang ia dipanggil Kang Quantumania. Kalau aku lihat sepanjang film, Kang Quantumania ini memiliki motivasi yang sama dengan He Who Remain, yaitu ingin mencegah varian-variannya itu untuk berbuat kekacauan. Namun bedanya dengan He Who Remain, Kang Quantumania ini ingin membunuh semua varian-variannya itu, timeline mereka juga, universe mereka juga, dan kehidupan di dalamnya. Jadi lebih psikopat, lebih kayak ke pembunuhan massal gitu ya. Sedangkan He Who Remain kan untuk menghentikan variannya yang lain ialah dengan membuat sacred timeline. Jadi tujuan mereka berdua ini sama, cuman caranya aja yang beda. Kalau Kang Quantumania lebih suka dengan pembunuhan massal gitu. Dan juga Kang Quantumania ini sakit hati dan hendak balas dendam ya dengan variannya yang lain yang sudah mengexile, mengasingkan dan mengusir ia hingga ke Quantum Realm atau subatomic universe ini ya guys. Makanya dia pengen banget keluar untuk membalaskan dendam ke varian-variannya itu dan membunuh mereka semua, dan hanya menjadi satu-satunya Kang di berbagai timeline, di berbagai multiverse, The Prime Kang the Conqueror. Jadi itulah motivasi Kang Quantumania ini teman-teman ya. Makanya dia ini ditakuti dan tidak disukai oleh varian-varian Kang yang lain yang jahat seperti Immortus dan Ramatut, sehingga ia pun di-exile, diasingkan. Dan juga Kang Quantumania ini sudah ngomong sama Janet di film ya, kalau dia ini sudah melihat kekacauan yang tersebar di berbagai realitas. Semesta-semesta saling bertabrakan, inkursi tiada henti. Inkursi itu ialah tabrakan dua Earth ya, kayak di Multiverse of Madness. Jadi dia ini udah lihat kekacauan yang dibuat oleh variannya, makanya dia mau memusnahkan varian-variannya itu. Namun akhirnya Kang di sini lenyap ya, terlihat lenyap, mati nggak tahu mati apa enggak, karena ia lemah di Quantum Realm dan tidak memiliki akses teknologinya secara full. Bahkan peralatan teknologi dan kostumnya juga rusak ya. Jadi ia nggak bisa menyerang balik si Ant-Man atau Scott Lang itu, makanya dia kalah, bukan karena dia lemah atau di nerf ya guys. Oke guys, varian berikutnya bernama Immortus. Nama aslinya Nathaniel Richard, berasal dari abad ke-31 jauh di masa depan dan dari Earth 6311. Itu kalau informasinya di komik ya. Immortus ini kemarin sudah muncul juga ya di Ant-Man Quantumania di post credit scene, middle credit scene. Terlihat di sini Immortus sebagai pemimpin Council of the Kangs dan pemimpin juga dari Ramatut dan juga Scarlet Centurion. Immortus di sini berkata bahwa ia sudah memanggil seluruh varian Nathaniel Richard yang lainnya dari berbagai timeline, dari berbagai multiverse, karena para anggota Avengers khususnya Scott Lang dan kawan-kawannya itu, keluarganya itu sudah mulai menyentuh multiverse dan menyikap tabir rahasia tentang multi timeline ketika mereka masuk ke subatomic universe dan berhasil mengalahkan Kang Quantumania. Jadi Immortus di sini agak lumayan kesal ya dengan Scott Lang ini. Jadi dia agak was-was juga, sehingga dia ngomong sama Ramatut dan Scarlet Centurion, kita sudah mulai terlambat, ayo segera cepat kita kumpulkan Kang-Kang lainnya, varian-varian lainnya untuk mempertahankan apa yang sudah mereka capai. Yaitulah kekuasaan mereka semua ya, kekuasaan para Kang. Kalau secara kekuatan, Immortus ini kekuatannya hebat ya teman-teman ya. Ia berada di posisi kedua setelah He Who Remain. Immortus ini kalau di komik kadang dia baik, kadang dia jahat, tergantung situasinya ya. Karena Immortus ini merupakan varian Nathaniel Richard yang hebat juga, sehingga dia sering banget bertarung dengan The Prime Kang the Conqueror. Immortus itu digambarkan dengan lambang matahari di bagian dadanya dan memakai topi yang tinggi. Itu dia tadi guys, Immortus. Next, varian berikutnya, siapa lagi kalau bukan Firaun Pharaoh Ramatut. Pharaoh Ramatut ini juga terlihat ya di post credit scene Ant-Man Quantumania sebagai kaki tangannya Immortus, pemimpin Council of the Kangs bersama dengan Scarlet Centurion. Terlihat di versi MCU, Ramatut ini memakai kostum yang dominan warna gold atau emas ya, tapi kalau di komik memakai baju warna hijau. Ia juga berasal dari abad ke-31 jauh di masa depan, dari Earth 6311. Jadi mereka semua ini kalau di komik sama Earth-nya, Earth 6311. Ia traveling kembali ke masa lalu pada zaman Mesir kuno Firaun dan menjadi pemimpin di masa Mesir tersebut. Di sini dia memakai teknologi Sphinx. Sphinx itu semacam pesawat Sphinx-nya itu ya teman-teman. Jadi bentukannya seperti Sphinx Mesir, tapi sebenarnya itu pesawat jet. Lucu banget ya. Pharaoh Ramatut ini juga pernah berkonflik dengan Esa Banur, the first mutant yang biasa kita tahu namanya Apocalypse. Juga pernah berkonflik dengan Fantastic Four. Jadi ini mungkin akan jadi pintu kita ya, mempertemukan Fantastic Four dengan Pharaoh Ramatut, salah satu varian Kang Nathaniel Richard. Pharaoh Ramatut ini juga sangat hebat ya kekuatannya. Namun kalau dibandingkan dengan Immortus, He Who Remain dan The Prime Kang the Conqueror, masih
masih jauh lebih hebat mereka sih daripada Ramatut. Para Ramatut ini keren banget ya teman-teman, mencerminkan seperti Firaun banget. Oke, varian berikutnya setelah Ramatut adalah Scarlet Centurion yang bernama asli Nathaniel Richard, juga berasal dari Earth 6311 ya teman-teman. Jadi sama, mereka ini semua dari Earth 6311. Scarlet Centurion terlihat juga di end credit scene Ant-Man Quantumania. Aku masih belum yakin sih dia ini Scarlet Centurion atau bukan, karena kan kalau Scarlet Centurion armornya berwarna merah, tapi kalau kita lihat di end credit scene ini kayaknya versi botak dan versi cyborg gitu ya. Badannya kayak dikombinasiin dengan teknologi armor dan cyborg robotik gitu. Tapi kata orang-orang sih ini Scarlet Centurion walaupun bukan warna merah. Jadi kita namain Scarlet Centurion aja ya biar mudah. Sama dengan varian-variannya yang lain, Scarlet Centurion juga traveling ke masa lalu untuk mengconquer dan menaklukkan ya. Keahlian Scarlet Centurion ini ialah dalam bidang robotik juga kalau di komiknya. Makanya mungkin kalau di versi MCU dia ini kayak cyborg gitu dibuat. Oke, itu dia tadi sudah kita sebutkan 3 varian pemimpin Council of the Kangs, Ramatut, Immortus, dan juga Scarlet Centurion. Berikutnya ada Victor Timely. Victor Timely ini bernama asli Nathaniel Richard, lahir di Earth 6311 juga. Victor Timely terlihat di post credit scene Ant-Man Quantumania, dilihat oleh Loki dan Mobius ya, ketika mereka hendak mengejar dan mencari varian Kang ini. Victor Timely terlihat di sini sedang traveling ke zaman tahun 1800-an atau 1900-an ya. Masih kurang jelas juga guys. Yang jelas dia ini namanya Victor Timely. Sama seperti di komik, dari masa depan juga, conquering, menaklukkan masa lalu. Agak aneh juga ya motivasinya varian-varian kayak ini, menaklukkan tapi menaklukkan masa lalu. Victor Timely ini kalau dari segi kostumnya seperti manusia biasa ya teman-teman ya. Namun ya ini dari masa depan dan pergi ke tahun 1800-an gitu. Next varian berikutnya yang terlihat sudah di MCU adalah varian Kang yang kita lihat patungnya itu di New TVA ending series Loki season pertama. Kita nggak tahu ya ini patung Kang yang mana, namun kita namain ini Kang New TVA. Ada patungnya gitu ya, menggantikan patungnya Timekeepers yang hoax atau bohongan ya teman-teman ya. Berikutnya ada Kang juga yang terlihat di film, yaitu Kang Mr. Griffon atau varian Nathaniel Richard dari 6311 juga. Mr. Griffon ini juga merupakan salah satu varian dari Nathaniel Richard ya, juga memakai seperti kostum suit atau jas hitam gitu ya teman-teman, sama seperti di komik. Mr. Griffon ini agak kurang dilihat ya kalau di komik ya, agak kurang terkenal. Kemudian di film Quantumania juga terlihat di sana ada Skrull Kang atau Kang yang mukanya itu kayak monster juga ya teman-teman ya. Kemudian varian Kang lain yang terlihat seperti Reptile Kang atau Kang dengan mulut buaya gitu. Dan juga di sini terlihat Kang tapi warna kostumnya itu abu-abu atau hitam ya, mirip dengan kostumnya Dr. Doom, sehingga kita namakan Kang Nathaniel Richard Doom. Wah, apakah benar ya kalau nanti ternyata Dr. Doom itu juga salah satu varian Nathaniel Richard atau Kang juga? Aduh, kayaknya nggak bagus ya. Mending beda aja karakternya, jangan disamain semuanya varian Kang. Berikutnya varian Kang yang juga terkenal adalah Iron Lad. Nama aslinya Nathaniel Richard, juga sama dari Earth 6311, berasal dari masa depan jauh di abad ke-31. Iron Lad ini adalah salah satunya Kang yang join di New Avengers, Young Avengers ya teman-teman, karena dia ini bentukannya masih kid atau anak-anak. Iron Lad. Iron Lad juga termasuk varian Kang dan Nathaniel Richard yang baik ya, karena ia di sini berperan sebagai hero. Walaupun pada awalnya ia pikir bahwa dirinya ini adalah big villain, namun ia tidak ingin mengikuti varian-variannya yang lain jadi jahat. Ia malah menjadi hero atau anti-hero. Dan kalau kita lihat ya, banyak banget ya, satu stadion, satu kolosum tuh, semua varian Kang dari berbagai timeline, dari berbagai multiverse. Jadi nggak akan mungkin kita breakdown satu-satu. Tapi yang jelas mereka semua sama terteleportasi ke tempatnya Immortus, tempat perkumpulan Council of the Kangs ini, menggunakan portal yang sama seperti yang digunakan oleh Mr. Fantastic Reed Richard di Doctor Strange Multiverse of Madness. Jadi dia itu kayak portal yang terbuka dari bawah ke atas, bentuknya seperti persegi dan berwarna putih. Mirip banget ya teknologinya dengan Mr. Fantastic Four Reed Richard. Karena memang kalau based on komiknya, Nathaniel Richard Kang itu semua variannya di berbagai timeline dan multiverse merupakan keturunan dari Mr. Fantastic Reed Richard. Jadi wajar sih kalau mereka ini pinter dan jenius ya. Jadi kayak nenek moyangnya lah Mr. Fantastic ini bagi Kang. Berikutnya ini juga ada beberapa varian yang masih muncul di komik aja ya, varian Kang. Ada Nathaniel Richard
Kang dari Earth 2752. Ada juga Nathaniel Richard Kang dari Earth 6308. Ada juga nih Nathaniel Richard yang bentukannya kayak kanguru, dinamakan Kanguru Earth 8311. Next varian Kang lainnya ialah seorang wanita bernama Kamala Kang, muncul di komik Marvel Infinity Wars 2018. Kamala Kang ini merupakan variannya Kang perpaduan dengan Kamala Khan ya, Miss Marvel, tapi namanya Kamala Kang. Dan juga ada tambahan varian Kang yang diperkenalkan di Kang animasi series Avengers Earth Mighty Heroes, namun ini semua dari abad ke-41, jadi beda ya. Ini malah jauh lagi di masa depan. Ada female Kang terlihat di sini, Kang yang versi cewek, ada Kid Kang, Kang yang versi kecil, dan ada Elder Kang, Kang yang sudah tua. Nah, kalau female Kang ini memang ada ya, jadi ada Kang juga varian-variannya yang ternyata itu perempuan. Sama seperti Loki lah ya, variannya itu perempuan yang bernama Sylvie, dan Kang juga ada. Di komik juga female Kang atau Kang wanita ini sudah diperkenalkan sejak dulu. Wah, banyak banget ya teman-teman ya varian-varian Kang the Conqueror atau variannya Nathaniel Richard ini. Gimana nih menurut kalian dari varian-varian Kang ini, yang mana nih yang paling hebat dan yang pastinya akan muncul di MCU lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan menurut teori, khusus untuk Kang Quantumania yang muncul di Quantumania itu tidak mati ya teman-teman. Dia hanya terserap saja ke inti bola energi multiverse-nya itu. Kemungkinan dia akan selamat, namun nanti ia selamat akan jauh lebih hebat. Mungkin aja ya, ini masih teori, karena nggak mungkin bisa mati secepat itu si Kang Quantumania ini. Dan katanya ketika dia nanti keluar si Kang Quantumania ini, dia akan menjadi Beyonder dan akan menjadi penyebab dari Avengers Secret War, endless incursion between universes, between Earth. Wow. Aduh, aku nggak tahu ya apakah teori busuk seperti ini tuh akan benar terjadi ya teman-teman. Masa sih Kang Quantumania bisa jadi Beyonder? Padahal sih aku pengennya baik Dr. Doom maupun Beyonder itu adalah karakter yang berbeda aja deh, entitas atau makhluk yang berbeda aja. Jangan semua-semuanya varian Kang. Tapi ya baik Avengers Kang Dynasty maupun Avengers Secret Wars itu akan tetap terkoneksi karena masih ngomongin tentang multi timeline dan multiverse. Jadi pastinya Marvel Studios tuh pengen gabungin dua ini ya. Jadi nggak terlalu ngikutin pakem di komik. Jadi jangan terkejut nanti kalau ternyata versi MCU, versi filmnya jauh banget dengan yang di komik. Karena baik Kang Dynasty maupun Secret Wars di versi komiknya itu udah jauh berbeda. Permasalahannya, hero-heronya, bahkan villainnya udah berbeda banget. Nggak bisa disamain. Dan Kang Quantumania itu juga sudah tahu tentang endless incursion, inkursi tiada henti, collide between universes, tabrakan antar Earth. Jadi mungkin memang benar ya nanti Kang yang ada di Quantumania ini mungkin akan terkoneksi dengan Beyonder dan juga Avengers Secret Wars. Maybe aja sih. Ini daftar-daftar varian Kang-nya yang aku ketahui dan aku dapat Easter egg-nya ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang kelewatan atau miss, aku mohon maaf banget. Kalian boleh banget koreksi aku dan tambahin daftar list variannya di kolom komentar. Jangan malu-malu ya guys. Oh iya guys, aku sampai lupa ya menambahi varian Kang dari Earth 616, yaitu Nathaniel Richard. Namanya Nathaniel Richard, dia tidak ada julukan karena dia adalah orang yang baik dari Earth 616. Aku sampai lupa. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya breakdown dan review penjelasan dari aku untuk daftar lengkap macam-macam varian Kang the Conqueror atau Nathaniel Richard yang ada di versi MCU, versi film maupun di Marvel komiknya. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya ya dalam memahami film Ant-Man Quantumania dan menghibur teman-teman semuanya. Tulis di kolom komentar ya kalau masih ada pertanyaan, kita diskusi bareng. Dan mungkin bisa request juga nih, aku mau buat video apa lagi besok untuk pembahasan Quantumania ini ya guys. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.